Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Pak Saf Channel. Apa kabar sobat semuanya? Semoga tetap dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Patuhi protokol kesehatan, jangan lupa pakai masker, cuci tangan dengan air dan sabun sesering mungkin, dan hindari kerumunan ya. Ingat, COVID-19 masih mengganas. Jangan abai dan tetap jaga kesehatan. Baiklah, kali ini Pak Saf akan memberikan informasi atau berbagi sedikit informasi terkait dengan RPL ya. Kenapa saya ambil topik RPL atau rekognisi pembelajaran lampau? Mengingat di salah satu standar atau kriteria akreditasi terbaru IAPS 4.0 itu mensyaratkan adanya praktisi yang menjadi tenaga pendidik di PT atau PS yang mau akan mengajukan akreditasi. Nah, menurut sebuah survei atau penelitian, masih banyak praktisi atau tenaga ahli di bidang tertentu yang belum mempunyai kualifikasi akademik yang disyaratkan oleh sebuah perguruan tinggi atau program studi ya, yaitu minimal S2 atau syukur-syukur S3. Nah, untuk itu Dikti Kemendikbud memfasilitasi adanya layanan rekognisi pembelajaran lampau ya. Jadi perlu diketahui bahwa RPL ini beda dengan Dr. Honoris Causa maupun Profesor Tetap ya di konten saya sebelumnya itu. Jadi RPL ini lebih ditujukan kepada praktisi maupun ahli ya yang terhalang oleh terkendala dengan kualifikasi akademik sebagai dosen, sehingga tidak bisa menjadi dosen secara administratif, tapi karena yang bersangkutan memiliki skill atau keahlian yang sangat dibutuhkan, jadi sebuah perguruan tinggi bisa mengajukan atau mensetarakan keahlian yang bersangkutan itu setara dengan SDM yang dibutuhkan oleh sebuah perguruan tinggi melalui mekanisme RPL. Nah, kita lihat sekarang apa sih sebenarnya RPL itu. Saya mendapatkan konten ini atau materi ini dari medsosnya Dikti ya. Oke sobat, RPL atau rekognisi pembelajaran lampau adalah pengakuan terhadap capaian pembelajaran atau CP yang diperoleh seseorang dari pendidikan formal atau non-formal atau informal dan atau pengalaman kerja pada jenjang pendidikan tinggi. Ya. Jadi ada banyak opsi di situ ya, ada bisa pendidikan formal, non-formal, informal atau pengalaman kerja ya pada jenjang perguruan tinggi. Dimulai dari level 3 atau setara dengan D1 sampai dengan level 9 KKNI atau setara dengan program doktoral. Nah, jadi bagi teman-teman yang membutuhkan SDM yang memiliki keahlian di bidang tertentu sesuai dengan PS yang dari PT Sobat semuanya, bisa mengajukan RPL ini ke Dikti. Nah, sekarang apa syarat-syaratnya? Di sini ada 6 syarat. Yang pertama adalah PT dan PS penyelenggara terakreditasi minimal B ya. Jadi kalau di bawah B atau masih C ya belum bisa mengajukan. Nah, di sini terlihat pentingnya capaian atau raihan akreditasi dari sebuah PT maupun PS. Berikutnya adalah PT sangat membutuhkan dosen, instruktur atau tutor dengan keahlian tertentu dan memiliki sedikit SDM dengan keahlian tersebut. Jadi sudah harus ada analisis SWOT-nya terkait dengan kebutuhan RPL ya. Jadi kalau misalnya di sebuah prodi itu sangat membutuhkan, misalnya di prodi atau tata boga itu kan sangat sedikit ya, atau mungkin menurut asumsi saya masih sangat sedikit ahli-ahli kue maupun chef itu yang memiliki kualifikasi akademik sebagai atau pendidikannya S2 atau S3 ya. Jadi karena kebutuhan itu kita bisa mengajukan RPL, chef tersebut bisa menjadi tenaga pendidik tapi khusus di
institusi kita sendiri ya. Nah, di poin 6 ini. Nah, berikutnya adalah PT memiliki kebijakan Renstra ya. Pasti semua PT sudah punya Renstra ya. Berikutnya ada SPMI, ini juga menjadi syarat yang sangat penting di mana-mana. Sekarang SPMI menjadi ya seperti asasnya sebagai ruh perguruan tinggi. Nah, di hampir semua program di Dikti itu mensyaratkan SPMI menjadi salah satu syarat wajibnya. Nah, berikutnya sudah memiliki kebijakan RPL atau ya semacam panduan atau SOP atau prosedur penyelenggaraan RPL. Kalau belum ya harus kita buat. Kalau sudah namun belum sempurna bisa direvisi sebelum mengajukan RPL ke Dikti. Nah, ini berikutnya PT sudah menyediakan SDM. Ya, ini juga syarat yang mutlak ya, karena kalau tidak ada SDM yang diajukan, bagaimana RPL bisa diajukan ke Dikti. Nah, ini adalah 6 syarat wajibnya. Nah, berikutnya adalah mekanisme dan prosedurnya. Bagaimana mekanisme dan prosedurnya? Yuk kita lihat sama-sama. Di sini ada 10 langkah prosedur ya yang harus diikuti oleh PT atau PS yang akan mengajukan RPL. Yang pertama, PT melakukan kajian terhadap kualifikasi administrasi SDM yang dibutuhkan. PT menetapkan tim ad hoc senat dan tim ad hoc eksekutif penyelenggara RPL, jadi ada 2 tim yang akan bekerja secara simultan. Berikutnya, tim ad hoc senat menjalankan kriteria penyetaraan kualifikasi melalui RPL. Nah, ini artinya pasti ada panduan yang harus disusun dulu tadi. Berikutnya adalah tim ad hoc eksekutif melakukan asesmen sesuai kriteria yang ditetapkan. Berikutnya, tim ad hoc eksekutif bertanggung jawab atas keabsahan berkas yang dilampirkan, jadi ada verifikasi berkas ya. Berikutnya, tim ad hoc menetapkan kriteria penyetaraan kualifikasi melalui RPL. Selanjutnya, pimpinan PT menyampaikan hasil asesmen RPL kepada Senat untuk mendapatkan pertimbangan dan rekomendasi. Nah, berikutnya PT atau pimpinan PT menerbitkan SK Rektor atau ketua atau direktur ya, menyesuaikan dengan bentuk perguruan tingginya masing-masing. Berikutnya, PT mengajukan usulan penetapan kesetaraan kepada Menteri melalui Dikti dan Dikti memverifikasi dokumen usulan. Kalau disetujui, SK akan diberikan oleh Menteri. Nah, coba kita lihat sekarang melalui website RPL-nya. Ada di sini ya, di rpl.kemdikbud.go.id/pendaftaran. Nah, ini kurang lebih laman yang bisa diakses oleh PT maupun PS yang akan mengajukan RPL. Nah, karena kami belum akan mengajukan, jadi ya kami belum punya akun ya. Jadi bagi sobat-sobat yang akan mengajukan RPL bisa menggunakan laman ini sebagai sarana pengajuan RPL ke Dikti Kemendikbud Pusat ya. Nah, jadi begitu ya sobat semuanya. Betapa pentingnya sekarang tenaga ahli atau praktisi menjadi salah satu tendik di PT atau PS kita ya, terutama untuk memenuhi kebutuhan SDM sesuai dengan instrumen atau IAPS 4.0 ya, yang syaratkan adanya praktisi di SDM PS kita. Semoga bermanfaat konten kali ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe Pak Channel sebanyak-banyaknya. Tunggu konten-konten menarik berikutnya. Jaga kesehatan ya, tetap patuhi protokol kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.